Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik Bu ya. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer, supervisor yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Dalam observasi tersebut nanti Ibu juga yang menjadi acuan adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi dari coach yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti pada proses percakapan coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang menjadi acuan bagi saya dalam mengobservasi Ibu. Bagaimana, bisa dipahami Bu? Ya, paham, Pak. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Ya, boleh, Pak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, Pak. Yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa sekali ya Bu. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Secara spesifiknya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan juga coach saya bisa menemukan solusi yang tepat dalam memecahkan permasalahannya. Benar sekali ya Bu. Mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari coachingnya nanti. Dan untuk pertanyaan yang terakhir Bu, untuk indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu capai pada proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik. Semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta dan ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal. Semoga bisa tercapai pada proses percakapan nanti. Hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selanjutnya setelah ini Ibu silahkan untuk memulai percakapan dengan coachnya ya. Dan saya berharap proses percakapan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau indikator ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya, terima kasih Pak. Sudah siap Bu? Siap Pak. Oke, baik, silahkan dimulai proses coachingnya ya. Ya, baik Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sansan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini, Pak Isan, apa kabar? Selamat siang Pak Sansan. Selamat siang juga Bu Dini, Pak Isan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat luar biasa baik Bu ya, alhamdulillah sehat.
Nah, ini katanya Bapak mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Silahkan Bapak untuk menyampaikan sesuatunya itu tentang apa sih itu, Pak? Baik Ibu, terima kasih ya. Begini Bu, sebenarnya setelah sebelumnya kita telah belajar Bu ya dari pembelajaran dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita sudah bahas dan pelajari terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Saya sudah mencoba di kelas melakukan variasi-variasi yang berbeda. Kemudian kemarin saya juga mencoba di kelas saya yang saya ajar melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya memang pemahaman siswa itu sangat kurang Bu. Jadi selain saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian Bu ya, karena guru-guru satu mapel saya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, gitu. Oke, topik yang sangat menarik nih. Iya, Bu. Kita memiliki waktu ya sekitar 15-20 menit untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang Bapak ingin capai dari diskusi kita hari ini? Nah, saya ingin mendapatkan solusi terbaik Bu ya tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian saya juga ingin berpartisipasi kemudian siswa itu terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran secara signifikan Bu ya. Nah, kedua rekan saya sesama mapel bahasa Indonesia mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas seperti itu Bu. Oh, begitu Pak ya. Hebat sekali Bapak sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi Bapak merasa hasil pemahaman siswa belum optimal begitu ya Pak ya? Iya, benar. Kemudian Pak, apa yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran itu sebetulnya? Jadi menurut saya Bu mungkin ada 3 hal ya Bu ya terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara saya juga ingin tahu lebih dalam mungkin bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan bagaimana caranya agar rekan satu mapel saya bisa berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini seperti itu Bu. Wah, menarik sekali ya obrolan kita kali ini. Terima kasih Bu. Jadi memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang ingin dicapai oleh Bapak di pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi ini sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa, setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran atau modul ya, agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan seperti itu Bu. Alhamdulillah Pak, saya salut dan sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak ya, langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Nah, saya sudah mengelompokkan Bu ya siswa berdasarkan gaya dan minat belajar mereka. Kemudian saya juga sering membuat lembar kerja peserta didik berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Selain itu saya juga sudah mendiskusikan hal ini di komunitas belajar saya di MGMP atau mapel tingkat sekolah seperti itu. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Bapak lakukan. Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau tidak keberatan, apakah Bapak pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa
yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah Bu Yas, sampai saat ini saya selalu mendapatkan dukungan dari rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, dan tentunya warga sekolah yang mendukung terhadap proses pembelajaran. Nah, selain itu saya juga sering menggali Bu ya, menggali kompetensi melalui pembelajaran yang berbasis daring seperti itu Bu ya. Kemudian mengikuti seminar-seminar untuk meningkatkan kompetensi. Seperti itu Bu. Bagus Pak, itu sudah melangkah mendekati sempurna lah ya. Insya Allah Bu, terima kasih. Terkait dengan dukungan nih, bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik? Baik, untuk dukungannya memang sampai saat ini terutama guru koordinator Bahasa Indonesia selalu memberikan kesempatan Bu ya kepada saya, memberikan waktu, kemudian meningkatkan kompetensi. Selain dari MGMP tadi, saya juga aktif atau berperan aktif dalam komunitas belajar praktik baik ya Bu ya. Nah, di sana saya juga mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa pentingnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata memang setelah saya pahami pembelajaran berdiferensiasi tersebut tidak berpihak atau tidak hanya berpusat kepada guru, melainkan murid bisa mengeksplorasi kemampuannya sendiri, seperti itu Bu. Oke, nah terkait dengan langkah Bapak dalam berkolaborasi dengan rekan maupun itu yang di SMP ataupun dengan yang di SD, harapan Bapak ke depannya seperti apa? Harapan saya mungkin Bu ya, bisa terjalin kolaborasi yang lebih kuat lagi, terutama kan dalam menentukan capaian pembelajaran. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 9 harus berkolaborasi menetapkan tujuan pembelajaran dan memasukkan tujuan pembelajaran ke dalam indikator-indikator pembelajarannya, sehingga saya juga mampu memberikan istilahnya strategi khusus untuk kelas berapa misalkan berdiferensiasi, karena memang berdiferensiasi itu tidak hanya pengelompokan Bu ya, tetapi misalnya seorang siswa hari ini dia kinestetik, kemudian besoknya dia berubah menjadi audiovisual. Nah, saya harus mempunyai strategi khusus untuk pembelajaran berdiferensiasi tersebut, seperti itu Pak. Oke, betul sekali. Nah, jika nih antara grade 1 sampai 10, kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Bapak ini dan bisa dinaikkan ke grade berapa nih kolaborasinya? Nah, mungkin grade saya merasakan masih 5 sih Bu ya. Masih 5 karena ada beberapa guru yang senior mungkin memiliki kendala dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, terutama dalam hal IT Bu ya. Karena memang kita dihadapkan pada situasi saat ini yang intensitasnya kalau melihat pembelajaran abad 21 ini sering menggunakan teknologi seperti itu ya. Nah, tapi saya juga mungkin secara keseluruhan bisa ditingkatkan sampai ke level 7 lah kira-kira, karena meskipun sudah senior ya beliau kalau persiapan bisa dihandle oleh guru yang masih muda dalam segi aplikasi di kelas, kemudian penggunaan laptop, proyektor dan sebagainya, ya bisa diusahakan lah seperti itu ya. Wah, menarik nih analisis dari Bapak terkait grade guru-guru di sekolah Bapak. Apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi Bapak dengan rekan satu mapel? Nah, rencananya saya akan melakukan asesmen Bu ya, asesmen akhir. Ada waktulah kurang lebih 1 minggu sambil atau melakukan remedial. Saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat mata pelajaran saya untuk membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu. Alhamdulillah Pak, saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan Bapak tadi.
Saya ingin bertanya nih Pak terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Bapak laksanakan tersebut. Seperti yang telah disampaikan tadi Bu ya, saya terlibat dengan kepala sekolah, rekan sejawat satu mapel, bahkan satu kombel Bu ya. Iya. Di SMP kan ada satu kombel dalam rumpun yang berbeda. Saya juga harus meningkatkan intensitas komunikasi saya untuk melaksanakan asesmen awal, kemudian refleksi-refleksi yang kita butuhkan untuk kedepannya lebih baik seperti itu Bu ya. Oke, bagaimana cara Bapak memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Bapak lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Nah, saya akan memulai Bu ya untuk menghubungi guru-guru rekan satu rumpun atau satu mapel mulai dari sekarang lah. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman, khusus untuk memastikan ada waktu senggang yang benar-benar kita bisa berdiskusi tentang pembelajaran atau strategi pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Alhamdulillah, kebetulan waktu kita sudah habis ya Pak ya. Iya, betul. Saya sangat senang karena Bapak bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Terima kasih Pak, dan saya tunggu kembali diskusi kita nanti. Ya. Terima kasih juga Bu ya atas waktunya. Ibu juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan percakapan ini Ibu semakin senang dan sukses selalu Ibu ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Koci terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan ya. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik Pak, yang sudah saya lakukan di proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan ya, seperti Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara atau tidak ada perbedaan strata ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses atau prinsip yang menunjukkan adanya penggalian kreativitas, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi ya. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Ibu sudah menunjukkan kompetensi inti yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan dari catatan yang sudah saya catat itu sudah terlaksanakan. Baik Pak, terima kasih atas catatan dan masukan dari Bapak yang tentunya sangat bermanfaat sekali bagi saya. Oke Bu, terima kasih ya. Semoga dari hasil supervisi ini Ibu bisa lebih meningkatkan kompetensi, terutama kompetensi dari coaching untuk supervisi akademik. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sansan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dini. Apa kabarnya nih Pak Sansan hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke baik ya Pak, sebelum kita mulai proses coachingnya nih,
Di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coach nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bapak juga tahu ya Pak ya, untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi dari coach yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti pada proses percakapan coaching Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang menjadi acuan bagi saya dalam mengobservasi Bapak. Bagaimana Pak, bisa dipahami? Ya Bu, insya Allah paham Bu. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Ya tentu Bu, boleh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu ya, yakni mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa Bu. Ya. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Secara spesifiknya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan juga coach dapat menemukan solusi yang tepat dalam memecahkan permasalahannya. Baik, benar sekali ya Pak, mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari coachingnya nanti. Dan untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, untuk indikator ketercapaian kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Bapak capai dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam proses coaching saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut Bu ya. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, seperti itu. Oke. Baik, semoga indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta dan ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal. Semoga bisa tercapai pada proses percakapan nanti. Hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selanjutnya setelah ini Bapak silakan untuk memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau indikator ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Iya, terima kasih Bu ya. Nah, sudah siap ya Pak ya? Ya, siap Bu. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Isan. Waalaikumsalam Pak Sansan. Apa kabar Pak Isan? Alhamdulillah Pak San, sehat walafiat. Alhamdulillah ya, luar biasa. Pak Isan, mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Isan? Oh iya Pak, alhamdulillah ya kita bisa bertemu Pak. Dan untuk pertemuan dengan Bapak kali ini saya teh punya sedikit mengharapkan solusi gitu ya dari perbincangan kali ini, karena saya punya permasalahan yang ingin saya atasi di kelas sih Pak. Nah, ya. Nah nih, kalau boleh tahu ya, masalah seperti apa yang sedang Bapak hari ini alami seperti itu? Ya, untuk permasalahannya karena kan sekarang itu saya di sekolahnya sedang ada perehaban bangunan,
juga ada pembuatan ruang kelas yang baru, sehingga tempat pembelajarannya dipindahkan Pak ke GOR yang ada di desa, sehingga pembelajaran itu kan campur antara kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, walaupun itu memang di dua sesikan, tapi karena tidak ada sekat sehingga kondusivitas di kelas atau di ruang belajar pun memang cukup kurang bisa terkendalikan. Kondisi itu. Nah setelah itu Pak Ihsan, apakah Pak Ihsan telah mengamati terhadap proses pembelajaran atau bagaimana sih dari masalah tersebut, apakah tujuan pembelajarannya tersampaikan atau tidak? Menurut Pak Ihsan seperti apa? Ya, kalau untuk tujuan pembelajaran itu mungkin dari yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tersampaikan sih Pak. Tapi yang menjadi salah satu kesulitan itu dari kondusivitas anak-anaknya. Jadi ketika dalam pembelajaran itu anak-anak kan karena nggak ada meja, nggak ada kursi, ya, sehingga anak-anak itu ada yang selonjoran, bahkan ada yang sampai tidur-tiduran gitu ya. Nah jadi untuk kondusivitas yang seperti itu mungkin memang anak kayaknya bebas gitu, tapi saya takutnya dalam menyerap pembelajaran itu anak-anak kurang gitu, sehingga walaupun kelihatannya anak-anak bisa menyerap atau tujuan pembelajaran tersampaikan, tapi dari segi kondusivitas pelaksanaan pembelajarannya, ya saya takutkan anak-anak kurang bisa disiplin, kurang menjaga ketertiban, ya. Kemudian juga kan kalau sedang belajar terus sambil gogoleran, kelihatannya etikanya kurang juga gitu. Nah itu yang sangat jadi terlihat, permasalahan gitu Pak. Nah, saya juga ingin bertanya kepada Pak Ihsan, setelah Pak Ihsan tadi mampu mengidentifikasi penyebabnya. Seperti apa sih semangat anak didik Bapak walaupun dalam kondisi seperti itu? Bagaimana semangatnya? Kalau untuk semangat mah sebetulnya hampir sama aja sih antara di kelas dulu dengan sekarang ketika di ruang belajarnya di GOR itu. Kalau semangat belajarnya mah hampir sama-sama aja, cuma dari keefektivitasan mungkin Pak ya, dari efektivitasan pembelajarannya agak terganggu dengan situasi yang riuh, karena kan tanpa sekat ketika anak-anak sedang fokus memperhatikan, yang sebelahnya kan dengan guru yang lainnya itu kan mungkin gaduh juga dan lain sebagainya, rame-rame kan seperti itu, hingga akhirnya fokus anak itu kadang-kadang kurang juga. Walaupun secara keseluruhan mungkin tadi ketercapaian tujuan pembelajaran memang tercapai, tapi mungkin ada di level yang berbeda gitu ketika ada di kelas kayak gitu. Luar biasa Pak ya. Nah selanjutnya kira-kira kondisi ideal yang Bapak harapkan seperti apa sih? Kalau idealnya sih pengennya anak-anak tertib, walaupun kan di awal sebetulnya mah udah saya kasih tahu juga sih kepada anak-anak supaya anak-anak itu memang ketika kita belajar di GOR ini harus memperhatikan ketertiban juga, kemudian tempatnya harus juga kita jaga, jangan sampai kan anak-anak suka coret-coret ya di dinding ataupun yang lain sebagainya. Nah hal-hal untuk pengondusifan seperti itu memang sudah dilakukan. Nah kemudian juga kan saya juga mengingatkan kepada anak-anak dengan kesepakatan kelas yang kita pernah bentuk di awal tahun pelajaran. Tapi ya memang ketika itu mah pas hari tahun mah gitunya, waktu itu mungkin anak-anak udah ingat ya dilakukan ketertiban, tapi tidak lama dari itu anak-anak kembali lagi ya gaduh dan lain sebagainya kayak gitu Pak. Mungkin selanjutnya apakah Pak Ihsan pernah melakukan atau mencoba metode pembelajaran yang lain mungkin? Nah anak-anak sih pernah saya menggunakan metode yang diskusi. Nah sebetulnya memang karena mungkin satu keadaan riuh, terus kalau misalkan saya ketika melakukan metode pembelajaran dengan ceramah, anak-anak mungkin akan terganggu fokusnya. Tapi ketika saya menggunakan metode diskusi, ternyata anak-anak mungkin lebih fokus dengan kelompoknya, sehingga
aktif ya. lebih ada aktifan dari anak-anak itu sendiri ketika dalam kelompoknya, dan itu mungkin memang salah satu metode yang cukup bagus yang bisa dilakukan. Jadi memang kebanyakan saya juga menggunakan metode diskusi sekarang teh, karena saya pikir ketika dengan metode ceramah saya juga harus mengeluarkan nada yang cukup keras. Karena situasi ruangannya seperti itu. Kemudian kalau misalkan dibandingkan dengan menggunakan metode diskusi mah cukup ada pengarahan di awal, kemudian saya melihat kepada anak-anak setiap kelompoknya, itu memang anak-anak juga lebih lebih bisa terkondisikan seperti itu Pak, dengan metode diskusi. Nah, Pak Ihsan kan sudah melakukan metode diskusi itu ya. Nah, biasanya Pak Ihsan membagi ke beberapa kelompok besar atau kecil dalam kondisi tersebut? Ya, Biasanya. ya kalau misalkan itu bisa saya kondisikan. Kalau untuk pembagian kelompok diskusi itu, yang pertama saya memperhatikan dari memang gaya belajar si anak ya, gaya belajar si anak, karena kan anak-anak itu memang punya potensi yang berbeda-beda dalam menyerap materi pembelajaran. Nah, saya juga melihat dari gaya belajar anak-anak, kemudian juga memang tingkat kemampuan anak-anak juga, kemampuan anak-anak dilihat juga dari profil diri si anak itu sendiri sih sebetulnya mah, karena memang ada keterkaitan kalau menurut saya mah antara kemampuan yang dia miliki tinggi rendahnya dengan profil diri si siswa itu sendiri, karena ternyata memang efek luar biasa gitu ya, dampaknya memang sangat terasa ketika kita hubungkan antara profil belajarnya si diri siswa itu sendiri dengan gaya atau kemampuan belajar itu sendiri dari siswa itu sendiri. Itu salah satu yang menjadi salah satu patokan mungkin yang bisa saya gunakan dalam pembagian kelompok di siswa seperti itu. Luar biasa ya Pak Ihsan sudah menerapkan metode yang mungkin nanti bisa lebih efektif lagi. Nah, kira-kira menurut Pak Ihsan kalau kita memberikan grade dari 1 sampai 10 ya, positioning Pak Ihsan nih keberhasilan metode yang Pak Ihsan lakukan itu di antara berapa kira-kira? Kalau menurut saya mas sekarang ya, dengan adanya percobaan diskusi di awal-awal ini mungkin baru 6 sih Pak, level 6 ya, masih kurang ya, masih kurang. Perlu ditingkatkan lagi ya Pak ya? Perlu ditingkatkan lagi. Nah, menurut Pak Ihsan siapa sih atau pihak mana yang selama ini membantu Pak Ihsan dalam merancang atau menyusun atau dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut? Nah, karena kan setiap kita selesai melakukan pembelajaran, ada kebiasaan di sekolah saya itu suka ngobrol-ngobrol sambil habis sholat zuhur itu kita suka ngobrol, membicarakan tentang apa yang sudah dilakukan atau ada kendala-kendala, saling sharing lah ya. Refleksi ya. Refleksi juga dengan kepala sekolah, berkomunikasi. Nah, kebetulan saya juga suka melihat kan ketika di ruangan kayak gitu mah, ketika si guru A mengajar dengan si siswa yang lain, siswanya masing-masing itu kan kelihatan. Iya. Nah, saya memang salah satu ada hal yang menarik perhatian teh dari salah satu guru yang memang ketika di gor pun gitu ya, tapi kondisi pembelajaran kayaknya asyik juga gitu, asik, bahkan terkadang memang menarik perhatian dari kelas-kelas yang lain dengan keasikannya itu, antusiasme dari anak itu sendiri gitu ya. Itu ada guru namanya Bu Anti ya, Bu Anti itu memang kelihatannya bagus dalam pembelajaran juga. Nah, saya juga memang suka sharing dengan Bu Anti. Bu, gimana nih tadi kelihatannya saya perhatikan Ibu memang dari pembelajarannya asyik gitu ya, terus anak-anak juga bisa lebih terkondisikan. Kalau jawabannya sih sederhana aja, memang lebih ke metode diskusi, kemudian juga dilihat dari memang karakter anak-anaknya itu sendiri sih. Nah, di saya mah kan sana anak-anaknya balage lah rata-rata karakternya kayak gitu. Memang bisa lebih terkondisikan. Itu kan kebetulan ada kelas 5 ya, AB, Bu Anti di kelas 5A-nya, Bu Ririn ada di kelas B-nya, di 5B-nya. Memang itu anak-anaknya memang rata-rata disebut lah karakternya balager gitu ya, gitu, nggak banyak kondusif ya. Kondusif. Kalau dengan saya mah memang
karakter kelas 6 yang saya ada dua, ada 6A, 6B, ya saya kebetulan yang B-nya rada lumayan aktif ya dalam Aktif ya. tanda kutip ya, istimewa lah kayak gitu. Butuh seperti itu. perhatian khusus ya. Karena kan dulu juga pernah sih dilakukan restitusi kepada anak yang memang kelihatan menjadi berpengaruh besar gitu ya terhadap anak-anak siswa yang lainnya. Memang ketika direstitusi, aduh banyak sekali hal-hal yang dia tidak terpenuhi dari segi kebutuhan dasarnya. Ya perlu pendekatan juga mungkin. Ya, kayak gitu. Baik, Pak Ihsan luar biasa ya. Setelah Pak Ihsan tadi mampu menganalisis kondisi kelasnya, baik itu pembelajaran atau proses pembelajaran. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Pak Ihsan butuhkan untuk melakukan perbaikan tersebut kira-kira? Karena mungkin ini cukup lumayan ya untuk membuat kondisi sekarang menjadi lebih baik. Taruhlah misalkan dari 6 harapannya jadi 8 lah gitu ya. Mungkin perlu waktu sampai akhir semester ini mungkin Pak. Saya akan mencoba. Tapi kemungkinan juga karena sebentar lagi kita sudah selesai itu pembangunannya. Saya pikir kalau untuk nanti kedepannya sudah di kelas, di ruangan kelas gitu, mungkin akan lebih mudah terkondisikan juga. Jadi mungkin satu, saya akan mencoba dalam jangka waktu dekat ini dengan apa ya, lebih ke personal sih, ke personal anak-anak. Ya? Jadi ada pendekatan personal ke anak supaya memang anak itu bisa lebih dikasih kepercayaan sama kita, karena kan anak-anak kelihatannya caper banget Pak. Tapi capernya ya dengan hal-hal yang kurang elok gitu ya. Sehingga mungkin kita perlu banyak pendekatan, berikan perhatian yang lebih juga supaya anak juga ternyata memang yang kita lakukan itu untuk perbaikan diri anak tersebut untuk di masa depannya juga gitu. Ya baik, luar biasa Pak Ihsan ya. Kemudian komitmen apa yang telah Pak Ihsan bangun atau dikomunikasikan di sekolah Pak Ihsan, baik itu rekan sejawat, kemudian kepala sekolah dan rekan guru yang lainnya? Kalau untuk komitmen sih saya akan sharing tadi, ada tindak lanjut dari sharingnya, akan mencoba membuat juga RPP, mungkin ya RPP yang lebih bisa betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran di kelas dengan anak-anak. Kemudian juga ya tadi ngobrol sama kepala sekolah juga, karena saya pikir mungkin bukan hanya saya yang mengalami hambatan kendala pembelajaran, mungkin guru-guru yang lain juga sama. Nah sehingga mungkin nanti ada observasi kelasnya juga yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kalau nanti dibutuhkan ada pelatihan atau kayak workshop mungkin ya, pelatihan kayak gitu. Ya walaupun kalau di MGMP kan memang ada berkala ya, ada berkala, pertemuan berkalanya suka ada, tapi mungkin yang lebih bisa disesuaikan kegiatannya ya mungkin di satuan pendidikan gitu, dengan menghadirkan pengawas juga mungkin seperti itu. Nah, selain yang Bapak Ihsan sampaikan, dukungan dari pihak lain itu seperti apa, ada nggak? Nah, selain dengan kepala sekolah tentu saja ya respon yang sangat bagus juga, supportnya dari teman-teman sejawat juga sangat bagus. Nah, saya juga suka mengkondisikan atau mengkolaborasikan, saya bekerja sama dengan si pihak orang tuanya. Nah, kebetulan pihak orang tuanya memang gak jauh dari sekolah gitu. Kita memang sering berkomunikasi tapi dengan situasi yang berbeda, bukan dari pembelajaran atau tentang si anak sih seringnya mah. Nah, kebetulan karena hal tersebut sering dilakukan, jadi saya menyisipkan tuh obrolan mengenai anaknya. Ya, karena memang ternyata gitu sudah dikomunikasikan, memang anaknya itu kembali lagi sih ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga disalurkannya di kelas dengan adanya tindakan-tindakan yang lah disebut cari perhatian mungkin caper dari anak tersebut. Walaupun memang anak tersebut basically bagus sih, punya kepribadian yang bagus sebetulnya mah, yang bisa kita tuntun lagi supaya ditebalkan ya laku hidupnya lebih baik seperti itu. Baik, tadi Pak Ihsan menyinggung kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar tersebut. Kira-kira
teknik atau strategi apa yang Pak Ihsan terapkan yang mungkin saja merupakan inovasi atau guru lain belum lakukan untuk menggali kebutuhan dasar tersebut? Oke, salah satu yang sudah saya lakukan dalam menggali kebutuhan dasar sebetulnya bukan hanya kepada guru ya, tapi juga kepada siswa. Iya. Saya menggunakan angket sih. Oh, angket ya. Angket, jadi ada angket yang di sana ada pertanyaan-pertanyaan disesuaikan dengan 5 kebutuhan dasar yang terkait. Nah, nanti mana poin yang paling tinggi berarti itu yang betul-betul dibutuhkan oleh siswa atau oleh guru sih sebetulnya. Memang sudah terbukti karena saya juga melakukan kepada guru-guru, ternyata memang guru-guru mengakui seperti itu, sehingga sekarang saya lebih mampu aja lebih mudah untuk menstimulusi guru-guru supaya lebih menunjukkan gitu penguasaan dirinya terhadap sesuatu kemampuan-kemampuan gitu, seperti itu. Kemudian selain dari tadi ya, Bapak Ihsan telah menyampaikan strategi untuk menggali kebutuhan dasar dari murid tersebut. Nah, kemudian hal apa saja yang sudah Pak Ihsan lakukan untuk mendesiminasikan kepada guru lain tentang hal baru yang belum mereka pahami atau pelajari? Ya, yang pernah sudah saya lakukan yang didesiminasikan adalah tentang budaya positif ya, dengan budaya positif, bagaimana kita membuat kesepakatan kelas, adanya segitiga restitusi kayak gitulah. Itu yang pernah saya desiminasikan dengan guru-guru itu. Juga saya ya kalau setiap ada obrolan tentang materi yang baru yang sudah saya pelajari, ya saya obrolkan walaupun obrolannya obrolan sederhana. Tapi gitu. masih ada esensinya. Ada esensi yang tersampaikan. Ternyata memang guru-guru juga karena kan belajar juga dari PMM, jadi sinkron gitu, kayak gitu. Baik Pak Ihsan, semoga rencana Pak Ihsan berjalan dengan lancar ya ke depannya. Amin, terima kasih. Kemudian bagaimana sih perasaan Pak Ihsan setelah kita melakukan perbincangan ini? Alhamdulillah Pak, saya mulai banyak inspirasi yang saya dapatkan dari obrolan kita ini. Jadi saya juga akan mencoba lebih lagi untuk melakukan berbagai macam cara atau metode yang supaya nanti dalam kondusivitas pembelajaran di kelas bisa lebih baik ya. Masya Allah Pak Ihsan. Nah, apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan? Mungkin untuk ini cukup dulu Pak. Terima kasih Pak karena sudah menjadi teman ngobrol saya, sehingga memang yang tadinya saya punya banyak kendala, mumet gitu ya. Alhamdulillah saya sedikit demi sedikit sekarang sudah mulai tercerahkan, ada beberapa opsi pilihan yang nantinya akan saya lakukan. Baik, saya juga sangat senang sekali bisa berbincang dengan Pak Ihsan. Ya, semoga kita bisa saling berbagi hal yang baik Pak Ihsan ya. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin dicukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak Sansan, Ya, Bu. tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan Koci terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan nih Pak. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi. Ya, alhamdulillah Bu ya, yang sudah saya lakukan di proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan. Ya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu, Bu. Iya, jadi yang sudah Bapak sampaikan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya, Bapak sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, seperti Bapak tadi ketika ngobrol merasa setara atau tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari Koci untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi oleh Koci tadi.
Kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang koci. Dan juga Bapak sudah menunjukkan kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan dari catatan yang sudah saya catat, itu sudah terlaksana dengan baik sekali Pak Sansan. Baik, terima kasih Bu ya atas catatan dan masukan dari Ibu yang tentunya sangat bermanfaat buat saya, Bu. Baik, semoga kegiatan kali ini dapat meningkatkan kompetensi Bapak di bidang coaching untuk Ya. supervisi akademik. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak Sansan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak San. Bagaimana kabar Pak Isan hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Pak San. Baik Pak Isan ya, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer ya Pak Isan. Saya akan melihat nanti proses coaching yang dilakukan oleh Pak Isan. Namun sebelum Pak Isan memulai percakapan, ada beberapa hal yang saya ingatkan ya terkait rubrik penilaian dalam observasi. Jadi nanti Pak Isan melakukan proses coaching ya. Iya. Harus memiliki prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi yang terdapat di coaching tersebut. Nah, sementara itu Pak Isan juga harus melakukan present ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti pada proses percakapan coaching dengan coach, jangan lupa ya Pak Isan untuk menerapkan alur tirta ya. Yang pertama tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Ya, itu rubrik penilaian yang menjadi acuan bagi saya dalam mengobservasi Pak Isan nanti ya. Bagaimana bisa dipahami Pak Isan? Iya, Pak. Bisa, Pak. Nah baik, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak Isan ya? Ya, silakan boleh, Pak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak Isan, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Isan kembangkan dalam proses percakapan nanti? Oke, baiklah Pak. Terima kasih sebelumnya yang mungkin akan saya jadikan kompetensi yang akan saya lakukan di coaching nanti, yaitu ada mendengarkan aktif ya. Jadi hadir sepenuhnya juga Pak untuk coaching, dan juga nanti akan saya ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Baik, luar biasa sekali ya Pak Isan. Nah, dari dua kompetensi yang telah Pak Isan sampaikan, kira-kira bagaimana kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Pak Isan kembangkan dalam proses coaching nanti? Secara spesifiknya kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin lebih cenderung ke mendengarkan aktif Pak. Iya. Jadi supaya nanti saya bisa menggali potensi ya dari coaching tersebut. Kemudian juga ya diharapkan coachingnya tersebut juga menemukan solusi yang tepat gitu yang bisa dia lakukan dalam memecahkan permasalahannya. Baik, sangat luar biasa ya Pak Isan. Mendengarkan aktif ya adalah salah satu kunci agar Pak Isan nanti bisa menggali banyak hal ya dalam proses coachingnya. Dan nanti pertanyaan yang terakhir ya, untuk indikator ketercapaian kira-kira tolak ukur yang seperti apa dan bagaimana yang ingin Pak Isan capai dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator keberhasilannya tentu saja yang pertama nanti dalam coaching saya akan menerapkan percakapan dengan alur tirta ya. Mulai dari saya akan mencoba menunjukkan apa tujuan ya, tujuan, kemudian juga akan mengidentifikasi dari apa permasalahan yang dihadapi oleh seorang coaching, dan juga akan mencoba menggali kira-kira langkah atau rencana-rencana apa saja yang muncul dari kreativitas atau potensi si coaching tersebut dalam menanggulangi permasalahannya sampai
Nanti juga akan saya ajukan pertanyaan yang merupakan wujud dari tanggung jawab atau komitmen dari rencana-rencana yang sudah dia miliki dari rencana yang sudah dibahas tersebut. Baik, Pak Ihsan, sangat luar biasa ya rencana yang Pak Ihsan akan lakukan. Ya, semoga indikator yang sudah Pak Ihsan sampaikan terkait proses meliputi alur tirta dan ide-ide solusi dari Koci bisa tergali dengan maksimal. Semoga bisa tercapai pada proses percakapan nanti. Hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selanjutnya setelah Pak Ihsan ya silakan untuk memulai percakapan dengan Koci ya nanti, dan saya berharap proses percakapan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Ihsan ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, sudah. Baik, Pak Ihsan sudah siap? Siap Pak. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Ihsan. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak Ihsan, jika tidak sibuk boleh kita berbincang-bincang sebentar Pak? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Mungkin setelah saya menceritakan sama Bapak, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Pak, ada satu siswa saya yang tidak begitu semangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan kadang tugas pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit agak pusing menghadapinya gitu Pak. Oke, baik. Tadi Ibu bilang ada satu siswa yang tidak begitu semangat dalam belajar bahasa Indonesia ya, dan jarang mengerjakan tugas gitu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu semangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia itu. Oke, lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak semangat dalam belajar bahasa Indonesia dan tidak mau mengerjakan tugas? Jadi Pak, setelah saya amatin ya dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pada pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu terlalu panjang. Jadi membuat anak tersebut merasa malas untuk membaca dan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Itu sih Pak, berdasarkan hasil pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan ada pada murid tersebut? Ya, tentunya saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Ya, jadi berdasarkan pengamatan tadi ya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sih Pak ya, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Mungkin metode yang saya terapkan terlalu monoton sehingga anak merasa bosan gitu Pak. Nah, jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat dan semangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah Bu, apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada Pak, jadi waktu itu saya pernah melakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai dengan menggunakan teks yang ada di bahasa Indonesia tersebut. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Pak, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang secara otomatis siswa itu mau tidak mau tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik games
sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Aduh, luar biasa ya Bu ya. Jika kita rating nih ya dari angka 1 sampai dengan 10, menurut Ibu berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan rating sih antara 8 sampai 9, Pak. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan, dan juga mengupdate segala informasi terkait cara mengajar, di mana cara mengajar itu berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi pendidiknya, begitu Pak. Oke, menurut Ibu siapa yang dapat membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Menurut saya nih ya, yang dapat membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa juga saya mengkomunikasikan dengan orang tua siswa. Kira-kira berapa lama nih waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak lama sih Pak ya, saya akan langsung segera melakukan rencana yang sudah saya susun gitu Pak. Hanya saja mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang agak sedikit lama karena tidak ada yang instan begitu ya Pak ya. Oke, betul sekali Bu ya. Nah, kapan Ibu bisa memulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya akan saya terapkan agar murid lebih mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan oleh murid maupun pendidik. Oke, nah kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik. Sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Oke, baik Bu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau di sekolah saya sih saya mengharapkan dukungan seperti sarana, prasarana, dan moral juga sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin sekarang dari internal diri sayanya saja Pak yang harus lebih konsisten dalam menjalaninya. Oke, baiklah Bu. Semoga nih ya rencana itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah berbincang sejenak barusan? Alhamdulillah, Masya Allah, saya sangat merasa lega sekali ya Pak ya. Dan saya juga bisa menemukan solusi dari perbincangan tadi gitu. Oke, syukurlah kalau begitu. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak. Saya sangat berterima kasih sekali karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya hari ini. Jadi saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya tadi. Oke, sama-sama Bu ya. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga ya Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ihsan, tadi saya sudah mengamati ya proses dari percakapan Pak Ihsan dengan Koci terkait coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama
Apa yang sudah Pak Ihsan lakukan pada saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian pada proses coaching yang dilakukan? Oke, terima kasih Pak. Yang sudah saya lakukan tadi di proses coaching itu saya menerapkan prinsip coaching ya, Benar. yaitu kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi juga. Dan ada kompetensi inti yang sudah saya terapkan juga tadi di proses coaching, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, bahkan dimulai dengan adanya kehadiran penuh ya. Ya, jadi yang sudah Pak Ihsan lakukan ya memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya Pak Ihsan ya. Nah, Pak Ihsan sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan ketika berbincang atau menggali informasi ya, merasa setara atau tidak ada perbedaan strata. Kemudian Pak Ihsan juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Pak Ihsan berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan ya berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Pak Ihsan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Pak Ihsan juga sudah menunjukkan kompetensi inti yang diharapkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan dari catatan yang sudah saya catat itu sudah dilaksanakan. Oke, terima kasih Pak atas catatan dan masukannya. Semoga dari masukan-masukan tadi dan bimbingan hasil dari supervisor yang Bapak lakukan bisa meningkatkan kompetensi coaching untuk supervisi akademik saya. Baiklah Pak Ihsan ya, untuk supervisi akademik sudah Pak Ihsan lakukan. Semoga lebih meningkatkan kompetensi Pak Ihsan di suatu hari nanti ya Pak Ihsan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.